Halo sob, ini dia kolaborasi kedua antara Mills dan juga Renan Silva. Motor reviewnya, let's go! Series ini punya tajuk Cyclops Wild Blaze. Ya, ini adalah penerus dari Cyclops Panthera yang pernah rilis di tahun 2023 silam. Nah, sebagai penutup akhir tahun, Cyclops Wild Blaze ini punya desain yang menurut gue bener-bener liar banget. Seperti namanya, Wild Blaze, ledakan liar. Dimana di sepatu ini punya dua colorway. Yang pertama adalah warna white navy magenta dan yang kedua adalah warna green navy magenta. Dan ini juga mengingatkan kita dengan dua warna sebelumnya ya, walaupun secara colorway itu memang beda di Cyclops Panthera, yaitu ada warna white gold dan juga warna green gold. Nah, kalau di sepatu yang sekarang ini menghilangkan aksen goldnya. Tapi kalau kita perhatikan, ini memang personanya si Renan Silva banget ya. Secara desain mungkin ini personal bagi dia. Karena memang kalau kita perhatikan, di bagian sisi luar dan juga sisi dalam ini punya desain yang benar-benar menarik. Liar banget, puas banget. Di sisi bagian luar, ini dia ada semacam siluet macan yang memang kalau kita perhatikan ini mirip dengan julukan dari si klubnya Renan Silva sebelumnya ya, yaitu Persik Kediri dengan julukan macan putih, dan colorway-nya juga persik banget gitulah ya. Terus di bagian sisi dalamnya ini kalau kita perhatikan ada tulisan Cyclops yang merupakan silo dari si sepatu ini, dan di backgroundnya ini itu ada semacam siluet pemukiman yang menurut gue ini adalah favela. Favela itu adalah pemukiman liar yang ada di Brazil sana, asal negara dari si Renan Silva. Nah, favela itu adalah pemukiman liar yang memang sering dikonotasikan negatif karena di sana banyak bandar judi, kemudian ya bandar-bandar lainnya lah ya. Terus kalau di warna satunya, ini memang warna yang Brazil banget lah ya. Kalau kita perhatikan ada warna hijau, kemudian ada warna kuning, terus juga nanti ada warna navy-navy-nya gitu. Terus kalau kita perhatikan memang ini secara desain menurut gue bakal segmented banget, tapi perlu diapresiasi karena memang ini personal banget bagi si Renan Silva. Terus di area belakangnya ini dia ada tulisan El Maestro. Ini adalah julukan dari si Renan Silva yang dia dapatkan pada saat dulu membela klub asal Kuwait yaitu Al Jahra sebelum akhirnya bergabung bersama Persija Jakarta dan mulai mengarungi Liga 1, bahkan sekarang mengarungi Liga 2 di Indonesia. Jadi klub-klub di Renan Silva ini cukup banyak ya. Persija, kemudian Borneo, Bayangkara, terus Persik Kediri, sampai sekarang akhirnya ke Gresik United. Dan torehan prestasinya juga nggak main-main. Dia pernah jadi pemain terbaik Liga 1 tahun 2019. Terus torehan golnya, terus juga asisnya itu memang magic. Menurut gue ini adalah salah satu pemain yang punya mobilitas cukup tinggi, dan wajar sih Mills kepincut sama gaya permainan Jogo Bonitonya si Renan Silva. Sekarang kita bahas ke material dari upper sepatu ini, dimana kalau kita perhatikan ini memang sedikit mengingatkan kita dengan siluetnya Cyclops Caldera, karena memang di Cyclops Caldera itu kan sepatu yang memang best seller dan juga terkenal banget lah ya dari Mills. Dan El Maestro itu juga pernah pakai Cyclops Caldera pada saat sebelum dia punya seri special editionnya ya, sebelum si Cyclops Panthera. Jadi wajar kalau misal siluet uppernya itu memang semirip itu, tapi tetap ada bedanya. Yang gue rasakan Cyclops Caldera itu kan benar-benar ramping ya, dan juga slim. Bahkan gue sendiri lebih nyaman buat di akses di Cyclops Caldera. Tapi ketika gue pakai sepatu ini dengan tipe kaki yang lebar, gue lebih nyaman dengan feel yang ditawarkan dari si Cyclops Wild Blaze ini. Entah kenapa di bagian upper depannya itu lebih lega, terus bagian tengahnya juga lebih enak, bagian belakangnya juga nggak ada tekanan berarti. Cuma memang yang perlu dipertimbangkan adalah bagian atasnya, punggung kaki yang merasa kurang tinggi. Itu yang gue rasakan ketika menggunakan sepatu ini. Tapi overall gue enak banget menggunakan Cyclops Wild Blaze ini dibandingkan dengan Cyclops Caldera. Mungkin feelnya bakal mirip dengan Cyclops Speed Freak ya. Terus nanti di bagian talinya juga dia lebih mencengkeram karena punya tekstur seperti ini. Terus ini kolarnya juga
menurut gue lebih stretch di bagian atasnya, terus bagian samping dan juga bagian belakang. Untuk bagian depannya gue nggak ada masalah sama sekali, dari panjangnya, dari lebarnya ini enak. Untuk insole-nya dia pakai yang Alba Comfort. Ini memang biasa digunakan di kelas-kelas pro-nya lah ya. Jadi bukan kelas elite, karena kalau kelas elite udah beda insole. Tapi sejauh ini masih aman. Dia pakai bagian insole yang nggak terlalu lembut, tapi udah cukup. Terus untuk bagian lainnya, bagian belakang ini dia ada semacam padding tapi nggak terlalu tebel. Menurut gue sih nggak ada masalah sama sekali bagian heel-nya. Dia juga nggak yang keras banget, jadi masih cukup lentur. Terus nanti di bagian sisi luarnya dan sisi dalamnya ini kelihatan kayak transparan, tapi nggak setransparan itu. Jadi memang karakter dari uppernya itu tipis dan masih lentur. Kalau kita ngomongin soal bobot, ini juga masih ringan ya, karena di size 40 itu bobotnya sekitar 200-an kecil, nggak sampai 210 gram. Dan untuk yang versi futsal ini juga masih nyaman karena ada di angka 225 gram untuk size yang sama, yaitu 40. Secara harga juga masih worth it karena sepatu ini dibanderol dengan harga retail 699.000 untuk kelas sepatu special edition. Lo nanti akan mendapatkan box eksklusif berupa selimut tambahan dan juga string bag. Itu yang ditawarkan dari si Cyclops Wild Blaze ini. Dengan material upper yang menurut gua nyaman, terus juga desain yang kelihatan garang, menurut gue ini masih bisa lo pertimbangkan untuk jadi koleksi lo di tahun 2024. Karena kalau kita lihat harga diskonnya itu masih under 600.000, jadi masih layak buat lo koleksi. Sekarang kita ngomongin soal outsole-nya. Ya, di bagian bawah dari sepatu ini itu ditopang dengan desain sole plate yang sebenarnya udah pernah juga dipakai di seri-serisnya Mills ya, kayak si Cyclops Freak yang menjadi sepatu bola paling ringannya dari Mills, dan juga Triton Dazzler yang menurut gue lebih ramah buat kaki lebar. Termasuk sepatu ini karena memang dia desainnya memang nggak transparan kayak si Triton Dazzler, tapi ini ada gradasi warna dari warna ungu ke warna navy. Ini senada dengan bagian uppernya. Terus konfigurasi statnya juga berasa lebih agresif dibandingkan dengan Cyclops Caldera, karena kalau Caldera dia pakai yang hybrid. Terus untuk bagian tengahnya dia cukup solid karena punya konstruksi menyeilang, jadi ini bakal ngasih stabilitas juga di bagian tengahnya. Kalau jumlah statnya di bagian belakang ada 4, di area depannya ini ada 7, jadi totalnya ada 11. Nah, ini yang versi bola. Jadi sedikit berbeda dengan generasi sebelumnya di Cyclops Pantera yang pakainya itu sole plate-nya si Caldera. Terus kalau yang versi futsal ini dia tetap mempertahankan outsole-nya si Caldera. Jadi karakternya dia solid dan dia bukan tipe sepatu yang enteng ya kalau untuk di bagian outsole-nya. Karena di bagian sini midsole-nya ini memang dia empuk tapi juga nggak yang empuk banget, dan bagian outsole-nya ini cukup tebel. Nah, untuk bagian outsole-nya ini dia tetap pakai teknologi non marking, terus ada pressure point-nya juga di beberapa titik. Untuk bagian belakangnya dia nunjukin bagian midsole-nya, jadi ya sedikit mengurangi bobot dari si sepatu ini. Terus nanti di sini juga ada porosnya. Biasanya kalau anak futsal nyebutnya pivot point. Untuk bagian bibir rubbernya juga udah dijahit, jadi udah sangat proper buat langsung lu pakai. Dengan teknologi Nargisil di bagian upper, yaitu konstruksi tanpa jahitan, terus juga swift lock di bagian collarnya, dan juga outsole yang menurut gue masih layak buat lu pakai, terutama buat para pemain yang punya mobilitas tinggi di lapangan. Gue rasa ini adalah sepatu yang masih layak sekali lagi buat dikoleksi ataupun dipakai. Dan soal selera ataupun desain itu dibalikin ke kalian. Kalau misal lu suka dengan warna putih, silahkan diambil karena ini juga sepatu yang termasuk limited ya. Kalau dulu Pantera itu lumayan cepat untuk penjualan dari si sepatu edisi kolaborasi pertamanya. Ini juga udah banyak yang sold out juga. Jadi kalau misal lu mau ngamanin sepatu ini, linknya udah ada di deskripsi. Bisa check out via marketplace kita, ada di Shopee, ada juga di Tokopedia, atau barangkali mau dapetin diskon khusus dan juga tambahan bonus, lo bisa check outnya via admin WA kita. Atau barangkali ada rencana buat main ke Jogja
boleh banget langsung kunjungi offline store kita. Ada di Jalan Avanti nomor 29 Depok Sleman Yogyakarta, dan juga Jalan Kolonel Sugiono nomor 79A Kota Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Barangkali lu punya pendapat lain tentang sepatu ini, nanti boleh langsung komen aja di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sport ya, di Kiblat Sport Sang Juara.